Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa ya, mahasiswa apa namanya, ilmu komunikasi ya, semester 4. Berarti ini sudah setengah sarjana ya. Sudah setengah sarjana antum nih. Makanya siap-siap untuk Alhamdulillah. terus lagi ya. Ternyata sudah 50% terlampaui ya. Makanya nanti agak lebih ke penguatan teorinya ya, penguatan skillnya ya, termasuk nanti penguatan riset. Oke, saya ingin memperkenalkan ya tentang mata kuliah apa namanya, publik opini ya. Jadi termasuk tahapan-tahapannya apa. Oke. Terlihat ya. Nanti saya kirim ke antum. Bahwa mata kuliah publik opini merupakan bagian dari perkuliahan ilmu komunikasi, yaitu mengkaji teori tentang opini publik, proses terbentuknya opini publik, dan ruang lingkup opini publik dalam perkembangan isu komunikasi terkini dengan disertai pengukuran opini publik nanti dalam bentuk survei dan polling ya. Sebentar, kita cek dulu. Sudah saya rekam ya. Oke. Makanya ilmu ini mahal. Ya. Apalagi yang terakhir itu kan, yaitu bisa mengukur opini publik. Itulah yang dipakai oleh teman-teman lembaga-lembaga survei ya, profesional itu. Makanya tolong kalau antum nggak menguasai ini eman ya. Adapun metode pengajarannya langsung ya, ini saya sedikit ngambil dari yang lain, nanti kita revisi. Perkuliahan ini diselenggarakan dalam bentuk diskusi antara dosen dengan mahasiswa, antara mahasiswa dengan pendalaman materi dalam bentuk ceramah, tatap muka, diskusi untuk memperoleh kesamaan dalam pemahaman yang pada hasilnya dapat dievaluasi melalui penilaian dalam pelaksanaan ujian dan tugas. Ya. Dalam hal ini mahasiswa dituntut untuk menghadiri ya, setiap kali pertemuan tatap muka sesuai ketentuan yang berlaku di Unida, ya, dengan pendalaman materi dan melihat kasus-kasus, maka mahasiswa juga nantinya harus mampu untuk mengenal masalah yang terjadi di lapangan. Adapun buku acuan utama, ya, buku acuan utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama bukunya Junaisih Sunaryo, ya, opini publik Yogyakarta, penerbitnya Liberté. Yang kedua Oi Helina Erlita Novi, ya, opini publik juga Jakarta, Indeks, diterbitkan di Jakarta, penerbitnya Indeks. Ini buku bagus sekali tentang metodologi polling ya. Erianto tahun 99, terbit di Bandung. Kemudian metode polling di Bandung, penerbitnya Remaja Rosda Karya. Terus Herbert Esser ya, Polling and the Public, Amerika Serikat, Chiki Press ya. Coba ini di berusaha antum cari. Curtis McDougall, Understanding Public Opinion, New York, The Macmillan Company. Ini buku-buku acuan. Nanti saya kirim ke antum. Ini setelah taruh di sini ya, ada
Sedangkan buku penunjangnya itu Danimo Komunikasi Politik sebenarnya sudah kita kaji pada semester kemarin, diterbitkan di Bandung oleh penerbit Remaja Rosda Karya. Nurdin tahun 2004 tentang Sistem Komunikasi Indonesia, diterbitkan di Jakarta, Raja Grafindo Persada, terus Bernard Hernes ya, pendapat umum Jakarta Erlangga. Ini kira-kira yang buku-buku yang nanti kita jadikan sebagai sebuah referensi ya dalam kuliah opini publik. Kalau alatnya itu di samping proyektor, laptop, software, nanti ada video ya, video itu juga perlu. Nanti YouTube ya, ini sebagai pengganti ya, kalau nanti satu saat tetap ketemu darat, offline ada yang online ya. Oke, sekarang untuk pelaksanaan kuliah dan penilaian prestasi, kuliah akan dilaksanakan 14 minggu atau 14 kali pertemuan tatap muka, yang terdiri atas 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester dan 7 pertemuan sesudah ujian tengah semester. Evaluasi terhadap prestasi mahasiswa dilaksanakan dalam 2 kali ujian UTS dan UAS. Nilai akhir setiap mahasiswa merupakan akumulasi nilai-nilai sebagai berikut. Tugas terstruktur 2% itu termasuk tingkat kehadiran, UTS 30%, UAS 50%. Karena 3 SKS ya, nanti UAS saya tambahkan ya, ini karena tugas akhir ya, bukan ujian seperti yang sudah-sudah, itu nanti 50%. Tapi nanti kalau ada perubahan akan segera saya sampaikan. Mengenai nilai begini ya, dari A+ sampai D ya. Yang tentang kriteria nilai ditentukan sebagaimana kebijakan BAK. Oke. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan, yang saya tekankan dari mata kuliah opini publik ini ya, yaitu pertama menguasai konsep teoritis opini publik. Menguasai konsep teoritis opini publik. Yang kedua, memahami proses opini publik dalam kasus yang terjadi. Memahami proses opini publik dalam kasus yang terjadi. Yang ketiga, mampu melakukan riset opini publik dalam bentuk survei dan atau polling. Tolong itu digarisbawahi yang besar, di bold ya. Mampu melakukan riset opini publik dalam bentuk survei dan polling. Setuju enggak ini? Materi ini? Setuju. Hah? Setuju. Iya, Setuju, mahal ini ilmunya. Ya, Ini mahal ini ya ketika ini. survei. Antum kalau keluar bisa nguasai ini, bisa dipakai di mana-mana ini. Bisa jadi peneliti, bisa menjadi konsultan, ya nanti akan saya rinci. Oke. Makanya 14 pertemuan ini nanti gambarannya begini ya. Pertama adalah mahasiswa dapat mengetahui pertemuan pertama, sistematika perkuliahan opini publik, dan mengetahui konsep dari opini publik. Ya hari ini ya kita tahu tujuannya apa, pokok-pokok pembahasannya apa, ya nanti memang karena ini istilah di umum itu kan istilahnya kontrak perkuliahan, untuk bisa melakukan negosiasi soal waktu atau soal materi. Gimana kalau yang kita pertajam ini nggak apa-apa, ini bukan harga mati ya. Ini kan nanti sesuai dengan kebutuhan antum secara akademik nanti kaitannya dengan penulisan skripsi ya. Kebutuhan praktis nanti adalah ketika antum terjun di lapangan, apakah sebagai survei, sebagai peneliti, sebagai pengamat atau konsultan politik, itu saya kira sangat penting sekali. Itu ya yang pertama.
Terus untuk pertemuan yang kedua itu adalah mahasiswa dapat memahami teori-teori komunikasi yang menjadi bagian dari opini publik. Ya. Materi pembelajarannya adalah pembahasan teori-teori komunikasi, spiral of silence, sama agenda setting. Bentuk pembelajarannya pengkajian teori yang dilakukan dengan mereview buku dan disertai dengan studi kasus yang ditemukan dari berbagai sumber, maksudnya di lapangan. Pak, nanti ini agak seimbang ya, penguasaan literatur sama penguasaan studi-studi kasus ya di lapangan. Maka ini ada hasil review, diskusi, dan ceramah. Semester 4 loh ya. Ini harus dituntut begitu. Hasil review, diskusi, dan ceramah ya, indikator yang akan kita nilai dari sisi. Oke, kemudian pertemuan yang ketiga, mahasiswa dapat memahami subjek-subjek atau faktor yang dapat menggiring opini publik. Materinya apa? Pembahasan materi tentang key person dalam opini publik. Apa itu opinion leader ya. Avant-garde ya, media, komunitas, dan sebagainya. Bentuknya adalah pengkajian pada subjek atau aktor yang berpengaruh dalam menggiring opini publik. Ini mereview buku. Buku tadi makanya banyaknya. Coba nanti akan kita bagikan ke antum ya. Bagikan tuh tugasnya ya. Misalnya tadi seperti bukunya Junaidi Sunaryo itu nanti siapa, Elina siapa, nanti kalau masing-masing antum mencari terus nanti mereview, dipresentasikan, nanti mahasiswa lain akan mendapatkan ilmunya ya, nanti jumlahnya mahasiswa berapa nanti tinggal ini saling sharing nanti ya. Oke. Itu yang kedua, yang ketiga ya. Yang keempat, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan berbagai jenis komunikasi yang digunakan mempengaruhi opini publik. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan berbagai jenis komunikasi yang digunakan mempengaruhi opini publik. Apa yang materi yang kita bahas, membahas jenis komunikasi dalam opini publik itu antara lain kampanye, pemasaran, retorika, propaganda, agitasi. Pemasaran itu bisa dalam arti ekonomi, bisa dalam arti politik. Ya. Kampanye, pemasaran, retorika, propaganda, dan agitasi. Bentuk pembelajarannya adalah pengkajian pada jenis-jenis komunikasi yang memiliki pengaruh dalam membentuk opini publik. Ya. Oke ya. Itu pertemuan yang keempat. Yang kelima, mahasiswa dapat memahami proses pembentukan opini publik dalam hubungannya dengan public relation ya. Yaitu pembahasan secara umum mengenai profesional public relation dalam menangani dan membentuk suatu opini terkait suatu kasus. Ini kalau nanti antum misalnya ketika diterjun di masyarakat ya dipercaya oleh lembaga-lembaga strategis ya, menjadi PR ya, atau menjadi humas ya. Ini saya kira sangat penting sekali. Coba antum belajar kayak Johan Budi yang dulu ya, bukan Johan Budi yang sekarang. Johan Budi ya. Johan sekarang, Budi yang sekarang kan politisi maksud saya. Terus penggantinya itu bagus ya itu. Itu bagus itu. Kematangannya dia dalam menyampaikan situasi yang begitu berat dan pelik itu disampaikan dengan jernih, dengan tenang. Coba ini profesional public relation.
Apa itu? Siapa yang tahu? Juru bicara KPK sebelum Johan Budi siapa? Setelah Johan Budi? Ada yang tahu? Halo? Nggak tahu, Ustaz. Siapa? Nggak tahu, Ustaz. Siapa namanya? Yang mundur dari KPK belum lama itu loh, siapa? Lupa. Siapa namanya? Siapa ya? Juru bicara KPK. Namanya Febri Diansah ya. Febri Diansah itu orang Sumatera Barat lah nggak salah. Febri Diansah. Itu coba antum pelajari. Di YouTube-nya antum cari aja di YouTube ketika dia ngomong di LC ya, ketika press release ya, ketika misalnya penangkapan menangkap tangan tokoh-tokoh penting yang ditangkap oleh KPK, dia melakukan itu bagus ya. Setelah ini saya nggak mengikuti ya, humasnya, juru bicaranya lembaga KPK. Mengenai yang kita bahas nanti bisa film ya. Inilah yang ditayangkan ini film Thank You for Smoking. Ada yang pernah ikuti? Halo? Analisis cerita atau mereview cerita dari sebuah film yang ditayangkan. Ada bentuknya novel, ada yang bentuknya film. Thank You for Smoking. Pernah ada yang ini? Ngikuti? Belum. Saya belum, Ustaz. Coba cari ya nanti. Belum, Ustaz. Tolong dibantu ya, dicari video Thank You for Smoking. Itu bisa dalam bentuk film, bisa dalam bentuk novel. Itu coba kita review ya. Hasil review, diskusi, ceramah. Terus kemudian pertemuan yang keenam adalah dapat memahami proses pembentukan opini publik dalam hubungannya dengan marketing politik dan pemilu presiden. Tidak hanya presiden, tapi ya gubernur, ya bupati. Pembahasan secara umum mengenai profesional marketing politik dalam menangani dan membentuk suatu opini untuk kemenangan kandidat presiden atau gubernur atau bupati. Ini konsultan politik. Kalau antum memahami ilmunya ini, antum bisa menjadi konsultan politik mengenai profesional marketing politik. Menarik nggak? Menarik. Pengen nggak jadi konsultan politik? Konsultan itu bukan pemain, konsultan politik. Di sisi pendidikan politiknya ada, sisi barokahnya juga ada. Ya, beberapa kali jadi konsultan politik. Tapi beda lah ya, peneliti itu beda dengan konsultan. Yang kita lakukan adalah analisis cerita atau mereview cerita dari sebuah film yang ditayangkan mahasiswa, menonton film dan meresum film berjudul Game Cheng ya. Coba nanti dibantu ya. Antum kan canggih antum nyari-nyari gitu. Filmnya namanya Game Cheng ya. Kalau tadi Thank You for Smoking. Oke ya, itu pertemuan yang ke-6. Itu arahnya nanti antum jadi konsultan politik. Yang ke-7, mahasiswa dapat mengerti dan memahami proses pembentukan opini publik melalui media. Apa? Yaitu pembahasan secara umum mengenai media dalam membentuk opini tentang suatu yang dapat menjadi pusat perhatian publik dengan peran sumber daya media. Artinya apa? Di sini dituntut mahasiswa atau konsultan atau pengamat atau peneliti itu mampu, terutama ini konsultan, mampu mengidentifikasi media-media mana yang efektif dalam membentuk opini publik. Kan ada media mainstream, ada media alternatif. Saya kira menarik tantangan bagi ilmuwan komunikasi ya, maupun nanti konsultan. Oke. Analisis cerita atau mereview cerita dari sebuah film yang ditayangkan. Ini tentatif ya, bisa ini, bisa kita jadi bahwa kita mengambil alternatif lain.
mahasiswa menonton film dan meresum cerita film berjudul Network. Network. Nah, ini saya menarik juga, pengen lihat. Ada 3 ya. Nanti tolong mulai dicari nih hasil review, diskusi, ceramah. Ini terus kemudian ujian tengah semester. Silakan. 7 pertemuan dulu. Mungkin kalau ada yang ditanyakan. Monggo. Halo. Dilanjut apa? Ada pertanyaan? Lanjut ya. Lanjut. Oke, siap. Sekarang kita lanjutkan. Kemudian setelah kita UTS, ujian tengah semester, pertemuan yang 8, ya, mahasiswa dapat memahami pentingnya opini publik. Membahas tentang pentingnya opini publik, yaitu memanfaatkan opini publik, hambatan dalam opini publik, dan polisi. Maka nggak mungkin antum bisa memanfaatkan opini, tapi jelas juga harus memperhatikan tentang hambatan dalam opini publik. Ya, saya kira ilustrasi sederhana itu ketika antum bisa menulis dan dimuat di media, kan nggak begitu saja kan bisa dimuat kan? Ya. Ada hambatan-hambatan apa, itu yang saya kira nanti menarik untuk dikaji. Makanya apa? Melakukan pengkajian pada kekuatan opini publik dalam kepentingan penyampaian isu. Nanti pertemuan yang ke-8. Kemudian yang ke-9, mahasiswa dapat mengetahui perkembangan opini publik di era new media. Ya. Membahas tentang pengaruh hadirnya sosial media terhadap pembentukan opini publik, antara lain melalui Facebook, melalui Twitter, melalui Instagram, ya, melalui yang lain-lain itu saya kira menarik. Ya. Pengkajian terhadap pengaruh atau karakteristik sosial media dalam membentuk opini publik, analisis suatu kasus atau isu yang berkembang melalui media sosial. Makanya untuk mengetahui apa sih yang menjadi perhatian publik, itu kita lihat. Misalnya ada trending topik, itu kan untuk mengetahui apa sih yang sedang dibicarakan masyarakat hari ini. Itu kan trending topik, itu kan di situ nanti pembahasan. Makanya keaktifan tadi lah, melakukan pemantauan, diskusi, ceramah, tugas review, presentasi, dan seterusnya. Itu yang 9. Yang 10, nah ini mulai penelitian, riset-riset ya. Itu sampai pertemuan yang ke-14. Ini mulai riset. Ya. Jadi kan selain antum menguasai konsep teoritis opini publik, kedua memahami proses opini publik dalam kasus yang terjadi, ya. Kalau yang pertama itu pertemuan 1 sampai yang ke-7 tadi. Kalau memahami proses opini publik, ya, itu sudah mulai pertemuan ke-8 sampai pertemuan yang ke-9 tadi. 8, 9, 7 sudah disinggung-singgung, ya. Itu arahnya pada memahami proses opini publik dalam kasus yang terjadi. Baru untuk mampu melakukan riset opini publik dalam bentuk survei atau polling, itu pertemuan yang ke-10 sampai ke-14. Yang pertama apa? Yaitu memahami metodologi untuk mengukur opini publik. Jadi ya bukunya, nanti tolong bisa itu antum punya ya, Erianto, metodologi polling, itu bagus sekali. Nanti kita pakai ya ini. Membahas metodologi yang digunakan untuk mengukur opini publik, ya, pengenalan survei polling, bagaimana merumuskan polling, yaitu pendalaman materi pada teknik pengumpulan data, analisis data pengukuran, sama opini publik. Diskusi ceramah. Kemudian yang berikutnya, pertemuan 11
mahasiswa dapat memahami metodologi untuk mengukur opini publik. Membahas metodologi yang digunakan untuk mengukur opini publik ya, polling dalam opini publik, teknik pengumpulan data dan analisis data. Ini pelaksanaan penelitian. Pendalaman materi pada teknik pengumpulan data, analisis data, pengukuran opini publik. Lah, dalam bentuk apa? Pengajuan riset plan. Untuk melakukan polling ya, opini publik terhadap sesuatu hal. Ya. Boleh politik, boleh non politik, silakan aja. Ya, ini makanya paham kita. Pengertian opini publik itu tidak harus maknanya politik ya, sekalipun memang agak domain menjadi banyak domain dalam komunikasi politik ya. Apalagi tadi di awal-awal kita ngomong kampanye, pemasaran, retorika, propaganda, agitasi tadi memang agak bau-bau politik, tapi itu juga bisa digunakan dalam bidang ekonomi, dalam bidang yang lain yaitu di situ. Yang ke-12 membahas tentang riset opini publik yang dijalankan oleh mahasiswa. Ini asumsinya mahasiswa telah melakukan penelitian ya, riset opini publik itu, sehingga nanti pola yang kita pakai konsultasi dan diskusi, antum di lapangan ini. Pengajian langsung di lapangan seperti menyebarkan kuesioner, menghitung data yang diperoleh, dan seterusnya. Siap ya? Halo? Siap, siap. Siap enggak? Kalau siap, siap. Lapangan, nyebar survei, ya. Ini ya jangan nggak usah terlalu ambisius ya. 30 orang dipilih tentang opini apa ya nanti. Oke, kita lanjut. Nanti terus kita diskusikan ya. Kemudian ini asumsinya mahasiswa menjalankan kita, maka ini posisi saya nanti melakukan supervisi, konsultasi ya. Mungkin nanti tidak di ruang kelas ya, bisa. Makanya grup tadi saya kira efektif untuk diskusi ya terkait dengan kondisi di lapangan. Yang 13, mahasiswa dapat menganalisis riset opini publik yang dilakukan. Mendiskusikan hasil riset opini publik. Artinya tidak sekedar menghasilkan dari sebuah riset, tapi di sini mahasiswa bisa melakukan apa? Menganalisis risetnya itu kan. Mendiskusikan hasil riset opini, laporan analisis riset opini publik. Ini kan antum kan harus melakukan rekomendasi kepada sponsor tadi kan. Misalnya kan antum misalnya polling. Polling itu untuk apa? Untuk produk barang, kalau ekonomi, atau untuk apa namanya? Popularitas, atau untuk apa namanya? Misalnya elektabilitas. Kan antum harus ada rekomendasi di sini. Ini masih anunya ya, hasil risetnya kayak apa, ini baru yang ke-14, menganalisis hasil riset publik yang dilakukan di lapangan, mendiskusikan hasil riset opini publik, terus melakukan laporan. Laporan itu otomatis 2 rekomendasi, kesimpulan dan rekomendasi apa. Oh, Bapak itu dari sisi apa namanya, dari sisi elektabilitasnya masih rendah. Itu kan kesimpulan dari hasil riset itu. Konsultan itu harus memberikan rekomendasi apa supaya apa namanya, elektabilitasnya tinggi kan. Itu kan kombinasi antara survei dan konsultan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Monggo. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ya.